Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video saya. Kali ini, saya Hoirun Nafiah dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, NIM 200509740001, jurusan Teknologi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini akan menjelaskan tentang analisis saya terhadap jaringan WiFi di kos Bu Retno, yaitu kos yang saya tempati sekarang dengan menggunakan WiFi Analyzer. Nah, video ini sekaligus menjadi pemenuhan tugas mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMkom. Simak sampai selesai ya. Nah, untuk landasan teori dari analisis saya sekarang yaitu WiFi Analyzer merupakan sebuah software yang dapat menampilkan informasi analisis jaringan WiFi di sekitar pengguna. WiFi Analyzer memberi informasi seperti kualitas sinyal dan saturasi jaringan. Nah, untuk aplikasi atau software WiFi Analyzer ini saya menggunakan WiFi yang diinstal pada laptop saya, yang mana aplikasi ini dapat digunakan oleh OS Windows. Nah, untuk fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi WiFi Analyzer yang saya gunakan antara lain, yaitu yang pertama ada channel graph. Channel graph ini digunakan untuk melihat grafik channel. Grafik ini menampilkan kekuatan sinyal setiap WiFi dan channel, serta menampilkan informasi pada grafik yang mudah dimengerti. Lalu channel graph ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan akses poin umum yang ideal. Jika dijalankan aplikasi ini dan identifikasi WiFi dengan tingkat kekuatan sinyal tertinggi dan interferensi terendah. Lalu selanjutnya yaitu dapat menampilkan rating channel. Rating channel ini berarti menampilkan semua informasi teknis dan memberitahukan apa yang harus dilakukan. Seperti menunjukkan channel berapa yang lebih baik digunakan. Lalu yang ketiga ada sinyal meter, yaitu mengukur kekuatan sinyal WiFi pada tempat yang berbeda. Lalu ada time graph, yaitu layar time graph menampilkan grafik dari kekuatan sinyal tiap WiFi dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir ada AP list atau access point list, berguna untuk melihat rincian jaringan secara cepat. Rincian keamanan berguna ketika perlu menyiapkan perangkat baru pada jaringan. AP list juga dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa jaringan masih bisa diamankan. Lalu untuk hasil dan pembahasan saya yang pertama yaitu analisis jaringan wireless dengan SSID ketawa 12 di bawah. Nah, kebetulan akses point dari ketawa 12 ini ada di depan kamar saya. Nah, ketika saya hubungkan laptop saya dengan jaringan ketawa 12, nah, di sini WiFi Analyzer menampilkan informasi terkait jaringan ini. Ada SSID, terus channelnya berada di channel 1, lalu frekuensi untuk bandwidth-nya 20 MHz, terus protokol, lalu BSSID, lalu IP-nya juga dapat ditampilkan, lalu selanjutnya informasi security, lalu infrastruktur sampai dengan time. Lalu selanjutnya untuk grafik saluran dan time graph ketika saya menghubungkan laptop saya dengan jaringan ketawa 12. Nah, terdapat beberapa jaringan yang terlihat. Sebentar. Nah, ada jaringan ketawa 12, pojok 18, ketawa 13, Huawei, rumahku, ketawa 14, dan juga hotspot UNESA. Nah, kebetulan kos saya ini juga dekat dengan gedung kampus UNESA. Lalu, di sini dapat terlihat bahwa channel 1 ada jaringan ketawa 12 dan pojok 18. Lalu channel 3 ada ketawa 13, channel 6 ada Huawei, channel 7 ada rumahku, lalu ketawa 14 ini di channel 9, lalu hotspot UNESA ini di channel 11. Nah, bisa dilihat pada grafik bahwa jaringan ketawa 12 ini merupakan jaringan dengan kekuatan sinyal tertinggi daripada jaringan wireless lainnya. Namun, jika dilihat pada grafik, jaringan ketawa 12 dan pojok 18 ini terdapat pada
channel yang sama, yaitu pada channel 1. Ini jaringan pojok 18 ini kemungkinan milik tetangga ya. Nah, karena jaringan ketawa 12 dan pojok 18 ini berada pada channel yang sama, maka ada interferensi atau gangguan jaringan WiFi yang dapat menyebabkan sinyal WiFi tiba-tiba putus atau tersambung kembali. Nah, kendala ini juga yang saya rasakan ketika saya terhubung kepada jaringan ketawa 12, lalu tiba-tiba jaringan saya terputus. Nah, itu yang dapat dikatakan sebagai interferensi. Jadi seperti yang terlihat pada grafik, jika terdapat banyak akses point yang berdekatan dalam satu area dan menggunakan channel yang sama, maka akan terjadi interferensi. Hal inilah yang mengakibatkan koneksi perangkat KAP dapat terputus secara tiba-tiba. Nah, lihat dari grafik ini banyak sekali ya jaringan yang berdampingan, terutama ketawa 12 dan pojok 18 ini terdapat pada satu channel. Lalu untuk selanjutnya dari rating saluran yang terlihat, nah dengan aplikasi ini kita juga dapat melihat rating salurannya. Lalu untuk mengurangi interferensi, kita bisa memindahkan channel frekuensi router kita ke channel frekuensi yang kosong. Nah, dilihat dari sini, dari WiFi analyzer ini sendiri merekomendasikan ke channel 11. Dimana channel 11 ini meskipun merupakan satu channel dengan hotspot UNESA, tapi akses point dari hotspot UNESA ini terletak cukup jauh, sehingga tidak terlalu mengganggu untuk channel kita, untuk jaringan kita di setting ke channel 11. Nah, jadi meskipun jaringan ketawa 12 ini memiliki kekuatan sinyal tertinggi, namun karena ketawa 12 ini terdapat pada channel yang sama dengan jaringan pojok 18, maka dapat terinterferensi. Jadi sebaiknya sesuai rekomendasi dari WiFi analyzer-nya dipindahkan ke channel 11. Lalu selanjutnya yaitu AP list network. Nah, seperti ini. Ini di sini saya setting jadi show more. Nah, jika di setting show more di sini, ini nanti informasinya muncul semua seperti SSID-nya, lalu BSSID, channel, dan juga frekuensinya. Nah, jaringan ini semua terdapat di frekuensi 2,4. Lalu selanjutnya yaitu analisis jaringan wireless dengan SSID ketawa 13. Nah, sebagai informasi, kos saya ini ada 2 lantai. Untuk SSID ketawa 12 itu di lantai bawah, sedangkan untuk SSID ketawa 13 dan 14 itu ada di lantai atas. Kenapa kok di lantai atas ada 2? Karena jaraknya sedikit jauh dan juga banyak penghuninya. Nah, di sini dapat dilihat ketika saya terhubung ke jaringan ketawa 13 ini, saya juga pindah ke lantai atas ya untuk dapat berhubung. Nah, ketika saya terhubung ke jaringan ketawa 13 ini, terdapat beberapa saluran yang terlihat, yaitu ketawa 12 dan nah, ketika saya terhubung ke ketawa 13, ternyata channel 1 ini terdapat jaringan ketawa 12, pojok 18, dan juga ketintang biata. Jadi satu channel ini terdapat 3 jaringan. Lalu ada jaringan ketawa 12 sendiri, jaringan rumahku, Huawei, dan juga ketawa 14. Nah, dapat dilihat dari grafik ini, jaringan ketawa 13 ini merupakan jaringan yang dengan kekuatan sinyal tertinggi. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi interferensi karena berdekatan dengan jaringan ketawa 12 yang channelnya juga berdekatan. Lalu selanjutnya untuk ratingnya sendiri, di sini WiFi analyzer-nya merekomendasikan untuk channel 11. Nah, ketawa 13 ini kan terdapat pada channel 3. Nah,
WiFi analyzer-nya ini menyarankan atau merekomendasikan untuk ke channel 11 saja. Karena jika jaringan 13 ini pindah ke channel 11, maka jaringannya akan lebih lancar. Lalu ini merupakan gambar dari networks-nya. Lalu selanjutnya jaringan wireless SSID ketawa 14. Nah, untuk ketawa 14 ini juga sama, terletak di lantai atas. Nah, ketika saya terhubung ke jaringan ketawa 14, maka grafik yang muncul seperti gambar ini. Masih sama, channel 1 diisi oleh ketawa 12, channel 3 ketawa 13. Lalu dari channel 5, 7, 8, 9, dan 11 ini banyak jaringan yang muncul. Jadi cari channel 5 ini ada 2 jaringan, yaitu Huawei CKJB dan juga Huawei CKJB 2IX. Lalu untuk channel 7 ada jaringan rumahku, channel 8 ada Huawei C553, lalu channel 9 ada ketawa 14 ini sendiri, lalu channel 11 ada 2 jaringan, yaitu Wisma Unesa dan juga hotspot LS Unesa. Nah, dilihat dari grafik, jaringan yang tertinggi kekuatan sinyalnya yaitu jaringan ketawa 13. Lalu tentu saja jika dilihat dari grafik ini, ketawa 14 ini dapat besar kemungkinannya untuk terjadinya interferensi karena banyak jaringan-jaringan dari channel-channel sebelum dan sesudahnya. Jadi jika jaringannya tiba-tiba terputus, ya itu sudah wajar karena banyaknya jaringan yang lain di channel yang berdekatan. Lalu untuk ratingnya sendiri, WiFi Analyzer ini merekomendasikan channel 12, yang mana kan ketawa 14 ini terdapat di channel 9. Jadi solusi agar tidak terjadi interferensi yaitu pindah ke channel 12. Nah, jadi kesimpulan saya untuk jaringan kos yang ada di kos Bu Retno yang saya tempati ini, menurut saya jaringan yang paling baik yaitu jaringan dengan SSID ketawa 13, karena kemungkinan interferensi jaringan ketawa 13 ini lebih kecil daripada jaringan dengan SSID ketawa 12 dan ketawa 14, karena channel dari ketawa 13 ini yaitu channel 3 ini tidak ada jaringan lain yang satu channel dengan jaringan ketawa 13 ini. Namun alangkah lebih baiknya jika jaringan dengan SSID ketawa 12 yang merupakan jaringan yang akses poinnya itu terdapat tepat di depan kamar saya. Nah, untuk agar tidak terjadi interferensi yang besar, maka ketawa 12 ini kan menempati channel 1, itu dipindah ke channel 12. Jadi agar ketika saya dan teman-teman saya menggunakan jaringan ketawa 12 ini tidak terjadi interferensi yang besar. Dan juga dapat menggunakan jaringannya dengan lebih lancar. Nah, sekian hasil analisis dari saya untuk analisis jaringan WiFi di kos Bu Retno menggunakan WiFi Analyzer ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.